Shalom, perkenalkan nama saya Esther Pelo, saya dari Prodi Pak semester 3. Saya berkuliah di Stak Kupang dengan mata kuliah Komunikasi Pak dengan dosen pengampu Dau Tueje Tafuli, Esmis MPPD. Baik, saya akan menjelaskan penjelasan yang ke-14 tentang ruang lingkup kajian komunikasi. Dalam ruang lingkup kajian komunikasi itu ada 4, yaitu yang pertama, teori-teori dan konsep-konsep ilmu komunikasi dalam praktik pendidikan. Ruang lingkup kajian komunikasi mencakup pembahasan berbagai teori dan konsep ilmu yang melibatkan pendidik, peserta didik, dan sumber belajar. Teori komunikasi seperti komunikasi linear, interseksional, dan transisional membentuk memahami bagaimana komunikasi atau pesan pembelajaran disampaikan, diterima, dan dimaknai oleh peserta didik. Dalam konteks pendidikan, komunikasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai proses pembangunan makna, sikap, dan nilai. Sehingga pendidik perlu memahami teori komunikasi agar mampu menciptakan pembelajaran yang efektif, dialogis, dan bermakna. Dan yang kedua itu bentuk-bentuk interaksi dalam pembelajaran melalui konteks dan komunikasi. Kajian komunikasi juga membahas bentuk-bentuk interaksi yang terjadi dalam pembelajaran yang dibangun melalui kontak dan komunikasi antar pendidikan dan peserta didik, serta antar sesama peserta didik. Interaksi ini dapat berupa komunikasi verbal maupun non-verbal yang terjadi dalam bagian seperti penjelasan materi, tanya jawab, diskusi, dan kajian kelompok, tetapi juga terlibat dalam proses berpikir, mengemukakan pendapat, dan bekerja sama sehingga pembelajar menjadi lebih hidup dan mendorong partisipasi aktif. Dan yang ketiga itu penerapan teori komunikasi untuk mencapai tujuan pendidik melalui perencanaan yang matang. Ruang lingkup kajian komunikasi selanjutnya menekankan penerapan teori-teori dan konsep ilmu komunikasi secara sengaja dan terencana untuk mencapai tujuan pendidikan dan pembelajaran. Dalam hal ini, pendidikan perlu merancang proses komunikasi pembelajaran secara matang, mulai dari penentuan tujuan, penyusunan pesan pembelajaran, pemilihan metode dan media, sehingga penyediaan umpan balik. Perencanaan komunikasi yang baik memungkinkan pesan pembelajaran disampaikan secara jelas dan sistematik, sehingga peserta didik lebih mudah memahami materi dan tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Dan yang terakhir itu yang keempat, penerapan ilmu komunikasi dalam memecahkan permasalahan pembelajaran. Ruang lingkup kajian komunikasi juga mencakup penerapan teori dan konsep komunikasi dalam memecahkan berbagai permasalahan pendidikan, terutama permasalahan pembelajaran. Banyak kendala pembelajaran seperti rendahnya motivasi belajar, kesalahpahaman terhadap materi, atau kurangnya partisipasi peserta didik seringkali bersumber dari komunikasi yang kurang efektif. Melalui pendekatan ilmu komunikasi, pendidikan dapat menganalisis sumber masalah, memperbaiki cara penyampaian pesan, meningkatkan kualitas interaksi secara membangun komunikasi yang empatik dan dialogis, sehingga permasalahan pembelajaran dapat diatasi dengan lebih tepat. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Shalom.